Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Rencana Anggaran Biaya atau RAB pada pemasaran PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Dengan saya sendiri, Fazia Suci Ramadhania dengan NIM 64241101, ada Natasha Putri dengan NIM 64241124, ada Naila Salsabila dengan NIM 64240961, dan ada Bentang Safira dengan NIM 64241125, dan ada Regi Nur Rohmat dengan NIM 64240998. Sebelum kami masuk penjelasan materinya, saya akan memberikan alasan mengapa kita memilih untuk menganalisis pada perusahaan dari Indofood tersebut. PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu, kami tertarik untuk menganalisis bagaimana strategi pemasaran dan perencanaan anggaran biaya yang mereka gunakan untuk mempertahankan posisi sebagai market leader di sektor industri makanan maupun minuman. Harapannya, melalui presentasi ini, kita semua dapat memahami bagaimana sebuah perusahaan berskala besar seperti Indofood menyusun RAB pemasaran secara efektif, efisien, dan berdampak pada pertumbuhan bisnisnya. Baik, tanpa berlama-lama, kami akan masuk ke pembahasan yang utama. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman yang beroperasi di Indonesia serta telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan kode emiten INDF. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma, kemudian melakukan perubahan namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tanggal 5 Februari 1994. Kantor pusat Indofood berada di Sudirman Plaza Indofood Tower, Jakarta, yang menjadi pusat operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan strategi perusahaan. Indofood memiliki distribusi hingga ke berbagai wilayah Indonesia. Keunggulan mereka terletak pada diversifikasi produk yang sangat beragam, sehingga mampu menjangkau berbagai segmen pasar, mulai dari kalangan yang rendah sampai dengan yang tinggi. Produk-produk unggulan Indofood ini mencakup berbagai kategori kebutuhan sehari-hari, seperti mie instan yang kita kenal kayak Indomie. Nah, itu sebagai produk ikonik dan market leadernya. Ada juga kayak produk dairy seperti susu atau minuman yang kita kenal tuh Ichi-Ocha. Ada juga yang klub, makanan ringannya itu ada Citato, Kitella, dan juga ada bumbu racik hingga minyak goreng dan bahan makanan lainnya. Keberagaman ini membuat Indofood bukan hanya sekedar produsen makanan, tetapi juga ekosistem industri pangan terintegrasi yang mencakup manufaktur, pemasaran, hingga distribusi dalam strategi pemasarannya. Indofood dikenal sangat adaptif dan inovatif. Mereka menggunakan pendekatan pemasaran 360 derajat, mulai dari iklan TV, digital marketing, promosi retail, sponsorship. Semua strategi tersebut membutuhkan RAB pemasaran yang matang karena anggaran yang dikelola harus dapat mendukung jangkauan pemasaran nasional, menjaga citra merek, serta mendorong peningkatan penjualan di tengah kompetitifnya industri yang kuat. Oleh karena itu, perencanaan RAB pemasaran Indofood sendiri bukan hanya tentang pengeluaran biaya, tetapi juga tentang pengalokasikan investasi pemasaran secara strategis agar tetap memberikan return berupa brand awareness yang tinggi, loyalitas konsumen, dan pertumbuhan pendapatan perusahaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan analisis kebutuhan pemasaran perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode tahun 2020 sampai 2024, perusahaan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, khususnya pada penjualan dan laba usaha. Penjualan neto Indofood meningkat dari 81,73 triliun pada tahun 2020 menjadi 115,79 triliun pada tahun 2024.
Kenaikan ini mencerminkan tingginya permintaan pasar terhadap produk-produk Indofood serta efektivitas strategi pemasaran yang telah diterapkan. Kebutuhan pemasaran perusahaan meliputi kegiatan promosi dan periklanan, penguatan merek atau brand awareness, distribusi produk, serta penetrasi pasar baru peningkatan laba usaha atau EBIT dari 12,89 triliun pada tahun 2020 menjadi 23,9 triliun pada tahun 2024. Juga menunjukkan bahwa biaya pemasaran yang dikeluarkan perusahaan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, penyusunan anggaran pemasaran harus disesuaikan dengan proyeksi penjualan di masa depan, agar penggunaan dana pemasaran lebih efektif dan efisien. Lalu, saya akan menjelaskan data penjualan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari tahun 2020 sampai 2024. Berdasarkan tabel yang ditampilkan, dapat kita lihat bahwa penjualan PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, penjualan perusahaan berada di angka 81,73 triliun. Kemudian, pada tahun 2021, penjualan meningkat cukup signifikan menjadi 99,35 triliun. Selanjutnya, di tahun 2022, penjualan kembali naik menjadi 110,83 triliun. Pada tahun 2023, kenaikan penjualan masih berlanjut meskipun tidak terlalu besar, yaitu mencapai 111,70 triliun. Dan pada tahun 2024, penjualan kembali mengalami peningkatan menjadi 115,79 triliun, yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut. Nah, dari data ini dapat disimpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki kinerja penjualan yang stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan daya saing serta kepercayaan konsumen di tengah berbagai kondisi ekonomi. Perkenalkan, nama saya Bintang Sapira dengan NIM 64241125. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan peramalan penjualan menggunakan metode Least Square. Berdasarkan data penjualan PT Indofood Sukses Makmur, Tbk tahun 2020 sampai 2024. Data penjualan yang digunakan adalah sebagai berikut. Tahun 2020 sebesar 81,73 triliun rupiah. 2021 sebesar 99,35 triliun rupiah. 2022 sebesar 110,83 triliun rupiah. 2003 sebesar 117,70 triliun rupiah. 2024 sebesar 115,79 triliun rupiah. Selanjutnya, ditentukan variabel waktu X dengan tujuan agar jumlah X sama dengan 0, sehingga mempermudah perhitungan. Nilai X yang digunakan adalah tahun 2020 sama dengan min 2, 2021 min 1, 2022 sama dengan 0, 2023 sama dengan 1, 2024 sama dengan 2. Kemudian dilakukan perhitungan X kuadrat dan X kali Y untuk setiap tahun. Tahun 2020, X kuadrat sama dengan 4 dan X kali Y sama dengan min 163,46. 2021, X kuadrat sama dengan 1 dan X kali Y sama dengan min 99,35. 2022, X kuadrat sama dengan 0 dan X kali Y sama dengan 0. 2023, X kuadrat sama dengan 1 dan X kali Y sama dengan 117,70. Tahun 2024, X kuadrat sama dengan 4 dan X kali Y sama dengan 231,58. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh total sigma Y sama dengan 519,40, sigma X sama dengan 0, sigma X kuadrat sama dengan 10, sigma X kali Y sama dengan 80,47. Selanjutnya dilakukan perhitungan parameter persamaan tren. Nilai A dihitung dengan rumus sigma Y dibagi jumlah data, yaitu 519,40 dibagi 5 sama dengan 103,88. Nilai B dihitung dengan rumus sigma X kali Y dibagi sigma X kuadrat, yaitu B sama dengan 80,47 dibagi 10 sama dengan 8,05. Sehingga diperoleh persamaan tren penjualan Y sama dengan 103,88 ditambah 8,05 X. Untuk melakukan peramalan penjualan tahun 2025, nilai X ditetapkan sebesar 3. Dengan demikian, hasil peramalan penjualan tahun 2025 adalah
Y sama dengan 103,88 ditambah dalam kurung 8,05 dikali 3, tutup kurung sama dengan 128,03 triliun rupiah. Berdasarkan hasil parameter tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjualan PT Indofood Sukses Makmur Terbuka menunjukkan tren meningkat. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2024, hasil ini dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pemasaran perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri dengan NIM 64241124. Pada penelitian ini, peramalan penjualan dilakukan dengan menggunakan metode momen. Metode ini bertujuan untuk menentukan persamaan garis tren berdasarkan data historis penjualan dengan menggunakan pendekatan momen statistik. Rumus umumnya yang digunakan dalam metode momen adalah Y sama dengan A ditambah BX di mana Y merupakan nilai penjualan yang diramalkan, A merupakan konstanta, dan B merupakan koefisien arah atau tingkat perubahan. Berdasarkan data yang telah diolah, diperoleh nilai sigma Y sebesar 519,40, sigma X sama dengan 0, sigma X kuadrat sebesar 10, dan sigma XY sebesar 80,47 dengan jumlah data sebanyak 5 periode. Karena nilai sigma X sama dengan 0, maka nilai konstanta A dapat dihitung menggunakan persamaan sigma Y sama dengan N dikali A sehingga diperoleh nilai A sebesar 103,88. Selanjutnya, nilai koefisien B dihitung menggunakan persamaan sigma XY sama dengan B dikali sigma X kuadrat. Dengan memasukkan nilai-nilai yang diketahui diperoleh persamaan 80,47 sama dengan B dikali 10, sehingga nilai B sebesar 8,05. Dengan demikian, persamaan peramalan penjualan menggunakan metode momen adalah Y sama dengan 103,88 ditambah 8,05 X. Berdasarkan persamaan tersebut, maka peramalan penjualan untuk tahun 2025 diperoleh dengan memasukkan nilai X sebesar 3. Sehingga hasil peramalan penjualan adalah sebesar 128,03 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridin Rahmat dengan NIM 64240998. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara perhitungan untuk peramalan penjualan dengan menggunakan metode tren eksponensial. Di sini untuk di tahunnya itu dari tahun 2020 sampai 2024 atau berarti 5 tahun. Selanjutnya ada penjualan dengan simbol Y, selanjutnya ada login Y, X dan X kuadrat. Untuk mencari login Y-nya yaitu kita harus cari tahu login dari penjualan tahun 2020, yang dimana itu penjualan 2020 yaitu 81,73. Dan itu loginnya itu apa? Maka hasilnya 4.403. Selanjutnya untuk X-nya, di sini kita harus mencari nilai tengahnya dari 0, maka di tahun 2021 minus 1 dan di 2020 minus 2, maka hasilnya minus 2. Selanjutnya X kuadrat, kita cara perhitungannya itu minus 2 diakar pangkatin, maka hasilnya 4. Selanjutnya untuk 2021 sama seperti perhitungannya di tahun 2020. Untuk yaitu login Y dari penjualan 99,35 berapa, maka hasilnya 4.598. Selanjutnya X yang minus 1 dan X2 nya 1. Selanjutnya untuk di tahun 2022 penjualannya 110,83. Untuk login itu kita harus mencari tahu lognya juga sama seperti tahun 2020. 110,83 berapa, maka hasilnya sendiri yaitu 4.708. Untuk X-nya dia 0 dan X2 nya juga 0. Di tahun 2023 117,70 penjualannya, dan login-nya itu hasil dari login penjualan 2023 yaitu 4.714. Selanjutnya untuk X-nya itu 1 dan X2 nya 1. Di tahun 2024 yaitu 115,79 penjualannya. Untuk login Y-nya 4.751, untuk X-nya 2, X kuadratnya 4.
Maka jika di totalnya untuk Y-nya itu yaitu 23.174. Untuk X-nya itu total 0 dan X pangkat 2-nya yaitu 10. Di sini ada nilai parameter. Selanjutnya nilai parameter diperoleh sebagai berikut. D sama dengan sigma tanda kurung X in Y sama dengan sigma X kuadrat. D-nya 0,812 dibagi 10, maka hasilnya 0,0812. In A-nya sama dengan sigma tanda kurung in Y per N. In A-nya 23.174 per 5 dibagi 5, maka hasilnya 4,6348, sehingga nilai A diperoleh sebagai berikut, yaitu A sama dengan F 4,6348 KN, maka hasilnya 103,03. Dengan demikian, persamaan eksponensial adalah Y sama dengan 103,03 F tanda kurung 0,0812 X, yaitu untuk hasilnya peramalan penjualan tahun 2025, sehingga nilai X-nya itu sama dengan 3, Y-nya sama dengan 103,03 tanda kurung ketutup kurung 0,0812 dikali 3. Hasilnya Y sama dengan 103,03 diturunin kita. Selanjutnya maka hasil 0,0812 dikali 3 hasilnya 0,2436. Jadinya Y 103,03 dibagi 1,276, maka hasilnya Y sama dengan 131,40 triliun rupiah. Selanjutnya di sini ada penyusunan rencana anggaran biaya atau RAP, pemasaran berdasarkan hasil permasalahan, penjualan metode least square, metode moment, dan metode trend eksponensial diperoleh proyeksi penjualan tahun 2025 sehingga nilai yang relatif konsisten berdasarkan praktik umum industri fast moving consumer goods atau itu disingkat FMCG. Anggaran pemasaran diasumsikan sebesar 5% dari total penjualan. Anggaran pemasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut, yaitu 5% dikali 128,0,3 triliun, maka hasilnya 6,40 triliun. Anggaran pemasaran tersebut dialokasikan untuk biaya perikanan dan promosi, biaya distribusi dan logistik pemasaran, biaya riset pasar, serta biaya kegiatan branding dan sponsoring. Itu saja presentasi saya untuk perhitungan tax exponential, untuk perhitungan metode trend eksponensial, dan juga penyusunan rencana anggaran biaya RAD pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis dan evaluasi anggaran pemasaran. Hasil peramalan penjualan PT Indofood Sukses Makmur Terbuka menggunakan metode least square dan metode moment menunjukkan hasil yang sama, yaitu proyeksi penjualan sebesar 128,03 triliun pada tahun 2025. Sementara itu, metode tren eksponensial menghasilkan proyeksi penjualan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 131,40 triliun. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya kecenderungan pertumbuhan penjualan yang bersifat meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, proyeksi penjualan sebesar 128,03 triliun digunakan sebagai dasar perhitungan anggaran pemasaran. Anggaran pemasaran sebesar 6,40 triliun dinilai proporsional dan sejalan dengan pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan. Evaluasi terhadap anggaran pemasaran menunjukkan bahwa penggunaan beberapa metode peramalan berbasis data historis dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih rasional dan terukur. Selanjutnya, pada bagian ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada makalah ini. Baik, langsung aja. Berdasarkan penyusunan rencana anggaran biaya atau yang disingkat dengan RAB, pemasaran pada PT Indofood Sukses Makmur Terbuka dapat disimpulkan bahwa perusahaan menunjukkan tren pertumbuhan penjualan
yang positif selama periode 2020 sampai 2024. Peningkatan penjualan tersebut mencerminkan kuatnya permintaan pasar itu serta efektivitas strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan sebagai salah satu pelaku utama di industri Fast Moving Consumer Goods atau yang disingkat dengan FMCG. Beberapa metode kuantitatif yaitu yang kita pakai metode least square, metode moment, dan metode trends eksponensial. Hasil peramalan menunjukkan bahwa ketiga metode tersebut memberikan gambaran yang relatif konsisten mengenai kecenderungan peningkatan penjualan di masa mendatang. Nah, meskipun metode trends eksponensial menghasilkan nilai proyeksi yang berdasarkan hasil peramalan penjualan tahun 2025, anggaran pemasaran ditetapkan sebesar 5% dari total penjualan yang diproyeksikan. Perusahaan diharapkan mampu mengelola biaya pemasaran secara lebih efektif dan efisien guna mendukung pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan secara berkelanjutan dan juga lebih tinggi dibandingkan metode lainnya. Baik, Bapak dosen dan teman-teman sekalian, itulah hasil analisis dan penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait profil perusahaan dan RAB pemasaran PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan Indofood tidak hanya didukung oleh kualitas produk dan luasnya distribusi, tetapi juga oleh strategi pemasaran yang terukur dan perencanaan anggaran biaya yang dirancang sebagai bentuk investasi, bukan sekedar pengeluaran operasional. Kami menyadari bahwa presentasi kami masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami sangat terbuka jika ada kritik dan saran. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.